Sebelum video ini dimulai, klik tombol subscribe dan like, agar channel ini cepat update. Setelah monster kadal itu mati, Kim Woo-jin berkeliling untuk memeriksa sesuatu. Dia pun berkata, mungkin berada di sekitar sini. Kemudian, Kim Woo-jin membuka perut kadal itu. Setelah terbuka, dia memeriksa ke dalam perut kadal itu sembari berkata, akhirnya tanganku bisa menyentuh benda ini. Dia menemukan sebuah telur. Dengan itu, syarat penyelesaian dungeon telah terpenuhi. Sembari memegang telur itu, Kim Woo-jin berkata, Guild Messiah berusaha sangat keras untuk merahasiakan item yang ada di dalam telur ini. Kini aku akan segera tahu apa isinya. Setelah melihat pesan pemberitahuan, Lee Jin-a akhirnya teringat sesuatu dan berkata, setelah kupikir-pikir syarat penyelesaian dungeon ini adalah mengambil sebuah item kan. Aku jadi lupa karena hanya bergulung ke sana kemari. Lalu apa yang ingin kau lakukan dengan benda itu? Tiba-tiba Kim Woo-jin memecahkan telur itu. Lee Jin-a kaget. Dia pun berkata, kenapa kau merusak benda itu? Padahal kita belum tahu fungsinya. Setelah membuka telur itu cukup lebar, Kim Woo-jin akhirnya melihat sesuatu. Item yang ada di dalam telur itu ternyata sebuah kertas skill. Melihat itu, Kim Woo-jin kecewa dan berkata, aku seharian penuh berada di dalam dungeon hanya untuk benda bodoh ini. Lee Jin-a terkejut dan berkata, aku tak menyangka ada kertas skill di dalam telur itu. Skill yang mereka maksud bernama kekuatan dari sang Apophis. Kemampuan dari skill itu adalah, membuat pemiliknya mampu kebal dari segala macam racun. Skill itu membuat Kim Woo-jin teringat sesuatu. Dulunya, kekuatan sang Apophis dimiliki seseorang dengan julukan Raja Racun Kematian. Orang ini kebal dan tak terluka sedikit pun dari racun karena kekuatan sang Apophis. Dia adalah penjahat yang merampas apapun dari orang lain, lalu membunuh mereka secara mengenaskan dengan racun yang mematikan. Pada puncak kebrutalannya, Guild Messiah menyatakan mereka akan menghukum Raja Racun Kematian. Banyak orang yang berasal dari Guild Messiah, termasuk aku sendiri yang bergabung ke dalam pasukan penumpas penjahat itu. Tapi, pertempuran itu menimbulkan banyak korban jiwa. Sampai hari ini, aku masih ingat para sahabatku yang dibantai oleh penjahat keparat itu. Aku tak tahu apapun tentang telur kadal albino, kecuali informasi bahwa benda ini dimiliki oleh Messiah. Aku juga tak pernah mendengar adanya skill ini. Tapi tak mungkin penjahat itu mampu mencuri benda ini dari Messiah. Satu-satunya kemungkinan adalah, pihak Messiah yang memberikan skill ini kepada penjahat itu. Mereka sengaja membuat Raja Racun Kematian menjadi penjahat yang mengerikan, agar mereka bisa berpura-pura menjadi pahlawan penyelamat. Keparat kau Lee Se-jun, kau benar-benar membuatku menyadari para sahabatku mati sia-sia. Jika aku yang mendapatkan skill ini, kematian mereka tak akan pernah terjadi. Aku bersumpah, aku akan merobek leher keparat Lee Se-jun dengan tanganku sendiri. Kemudian Kim Woo-jin mengajak Lee Jin-a untuk keluar dari dungeon itu. Mengingat perbuatan Lee Se-jun dan Messiah, Kim Woo-jin tak mampu menahan amarah dan dendamnya. Lee Jin-a kebingungan dengan perilaku Kim Woo-jin. Dia pun berpikir, kenapa dia marah seperti itu, padahal dia mendapatkan semua item dan hadiah dari dungeon ini. Aku tak pernah tahu apa yang dia pikirkan. Lalu mereka berdua masuk ke ruangan. Di sana ada sebuah bingkisan. Lee Jin-a segera membuka bingkisan itu sembari berkata, Bang Botak memang pengertian. Dia pasti tahu aku sedang lapar. Namun, setelah dia lihat isi bingkisan itu, hasilnya mencengangkan. Dia pun berkata, dasar botak biadab, kenapa cuma ada air mineral di sini? Di tempat lain, si botak mendengar radionya berderit. Dia pun tak menduga mereka akan menyelesaikan dungeon secepat itu. Dia pun berkata, kalian telah menyelesaikan dungeon ini kurang dari 3 hari. Meski, itu hanyalah dungeon level rendah. Jadi, bagaimana kesan di dalam? Kim Woo-jin pun menjawab, lumayan menyenangkan. Selain itu, ada kabar apa di luar sana? Si botak berkata, belum ada informasi apapun mengenai fraksi Park Yong-wan yang akan memasuki dungeon. Tapi, ada kabar mengenai Guild The Great One dan Frontier akan bekerja sama. Mereka termasuk dalam 5 guild terbesar di dunia. Dan ada satu lagi, para pemburu naga telah menangkap naga emas di dungeon berlantai 5. Kim Woo-jin terdiam mendengar kata naga emas. Dalam benaknya dia berkata, dulu ketika naga emas pertama kali muncul, orang-orang hanya menginginkan sisiknya. Sisik itu sangat keras dan tahan panas. Mereka berharap jika armor yang dibuat dari sisik itu bisa membuat terobosan baru bagi para player.
Tapi ternyata, yang mengubah sejarah bukanlah sisik naga emas, melainkan cairan asam lambungnya. Saat itu aku tak peduli dengan cairan itu, karena belum ditemukan kegunaannya. Tetapi kemudian, terungkap fakta bahwa benda itu dapat digunakan untuk membuka berbagai segel dan mengangkat bermacam kutukan. Balmung milik Lee Se-jun bisa dipakai setelah segelnya dilepas menggunakan cairan lambung naga emas. Nilai dari benda itu jauh di atas perkiraan. Aku harus mendapatkannya sebelum orang-orang tahu mengenai hal ini. Si botak berkata lagi, itulah berita besar di beberapa hari ini. Kau masih ingin tahu hal lain? Kim Woo-jin menjawab, tidak, itu sudah cukup. Si botak kembali berkata, baiklah sekarang aku mau mendengar pendapat Lee Jin-a. Selanjutnya, aku akan menghubungimu dengan ponsel yang telah kukirim. Ini jauh lebih aman bagi kita, karena percakapan kita tak bisa dilacak. Dan Lee Jin-a, jangan pergi kemana-mana. Sekarang segeralah kembali ke kantor. Lee Jin-a pun berkata, tapi bang, aku mau istirahat dulu. Si botak pun menjawab, karena aku abangmu, akan ku beri kau semangkok mie ayam. Lee Jin-a pun merebut radio itu dari tangan Kim Woo-jin. Lalu dia berkata, kau memang suka memaksa orang. Satu mangkok mana cukup, harusnya 10. Lalu Lee Jin-a berjalan keluar. Sebelum sempat keluar, Lee Jin-a sekilas melihat Kim Woo-jin. Dia berkata ke si botak, jangan bilang aku harus kerja dengan keparat gila ini lagi nantinya. Kim Woo-jin hanya terdiam melihat kejadian itu. Pagi itu, Lee Jin-a sudah sampai di kantornya. Dia pun berkata, aku bahkan belum sempat istirahat, kenapa kau memanggilku sepagi ini bang? Bahkan aku belum sempat sarapan. Bukankah aku sudah membuat laporannya kemarin? Si botak menjawab, justru aku memanggilmu kemari karena laporanmu. Aku harus segera menjalankan rencana. Sekarang lihat ini. Lalu si botak menyodorkan sebuah laporan kepada Lee Jin-a. Lee Jin-a berkata, sepenting apa sampai kau memanggilku sebelum waktunya sarapan? Setelah membaca laporan itu, Lee Jin-a terkejut. Dia pun berkata, apa-apaan ini? Kau mau mengirimku sendirian ke dungeon ini? Si botak pun menjelaskan situasinya. Dia berkata, siapa bilang kau masuk sendiri? Kau akan ditemani orang yang bisa diandalkan. Lee Jin berkata, orang yang bisa diandalkan? Memang siapa? Pemburu naga? Seorang agen? Kau jangan bilang dia Lee Se-jun. Tapi levelnya pasti terlalu tinggi. Memang ada orang kuat selain aku yang levelnya di bawah 35. Si botak lalu menjawab, kenapa kau tak menghitung Kim Woo-jin? Lee Jin-a tersentak. Dia berkata, ah, Kim Woo-jin, aku tak mau kerja dengan bajingan keparat itu. Kemarin aku sudah bilang, dia memang hebat, tapi keparat itu benar-benar tak waras. Manusia normalnya punya rasa pertemanan. Orang ini sama sekali tak memiliki itu. Apa kau tahu, bahkan dia telah menjadikanku sebagai umpan monster kadal. Jika aku harus kerja bersama keparat itu lagi, aku akan melakukan mogok makan. Sambil mengeluarkan sesuatu, si botak menjawab, aku malah bersyukur kalau kau mogok makan. Dari dalam sakunya, si botak mengeluarkan sebuah alat merekam perkataan Lee Jin-a. Di alat itu, Lee Jin-a berkata, orang yang aku harapkan menjadi rekanku, adalah yang tak menghalangiku ketika bertempur. Aku tak peduli dengan sifatnya. Apakah monster peduli dengan sifat seseorang? Tidak, yang terpenting hanyalah kemampuan bertarung. Jika memang ada orang seperti itu, bawalah kemari. Mendengar suaranya direkam sebagai bukti, Lee Jin-a tak bisa lagi berkelit. Kau ingat ini kan? Kata si botak. Lee Jin-a berkata, bagaimana kau bisa merekam itu? Si botak lalu berkata, aku telah mendaftarkan kalian berdua di dungeon itu. Ini akan menjadi umpan yang menarik bagi mereka. Lee Jin-a berkata, apa yang kau maksud menjadi umpan? Kau akan tahu nanti, jawab si botak. Di bengkelnya, Kim Woo-jin sedang memperbaiki sebuah pedang. Pedang ini sudah rusak parah. Aku perlu bengkel yang lebih lengkap, kata Kim Woo-jin. Sebelumnya, si botak Osai-chan memberinya sebuah koper. Dia lalu berkata, aku tak mengira Osai-chan punya barang seperti ini. Aku ingin sekali melihat para pemain dari school terbunuh. Aku harus mencoba benda ini jika bertemu mereka. Di kantornya, Osai-chan sedang berbicara dengan Lee Jin-a. Lee Jin-a berkata, jadi bagaimana bang? Apa masih ada posisi terbuka untuk dungeon ular jarum? Kau juga tahu pemerintah telah mengizinkan player dari luar negeri ikut penyerbuan ini. Si botak menjawab, kau jangan khawatir. Sekretaris Lee sudah menyiapkan segalanya untuk kita. Lee Jin-a lalu berkata, tapi, bukankah akan sulit bagi Kim Woo-jin dan aku untuk mengisi sisa slotnya? Berapa banyak uang yang kau habiskan untuk ini? Lalu si botak berbicara ke sekretaris Lee yang baru sampai. Dia berkata, apa semua pekerjaan kita sudah beres? Sekretaris Lee menjawab, kita sudah mengamankan slot memakai nama Guild Moscow dari Rusia. Dan item yang kau minta juga sudah diterima Kim Woo-jin. Topeng wajah yang dipesan juga sudah siap dipakai. Baguslah kalau begitu, kata si botak. Diberitakan 41 orang dari luar negeri akan bergabung dalam penyerbuan ular jarum.
Sementara itu, Kim Woo-jin dan Lee Jin-ah telah sampai di ruang tunggu dungeon. Mereka juga sudah memakai sebuah topeng wajah. Lee Jin-ah pun berkata, masker jelek ini membuatku sulit makan. Hei Kim Woo-jin, apa kau sudah siap? Kim Woo-jin menjawab, dari tadi kau makan tanpa henti. Apa kau gugup? Lee Jin-ah berkata, gugup kau bilang. Aku tak pernah merasa gugup sejak lahir. Lee Jin-ah terus mencoba berkelit walaupun kakinya tak berhenti gemetar. Sialan, tak seorang pun kembali dalam keadaan bernyawa setelah melawan ular jarum. Kenapa bajingan ini sama sekali tak gentar? Pikir Lee Jin-ah. Lee Jin-ah lalu berkata, kau memang bilang seperti itu? Tapi apa kau tak takut? Tentu saja, jawab Kim Woo-jin. Saat melihat inventorinya, Kim Woo-jin cukup puas dengan item setnya. Lee Jin-ah berkata, jangan lupa membelikanku daging panggang karena bantuanku di dungeon terakhir kita. Bagaimanapun caranya, kita harus bekerja sama di dalam dungeon ini nantinya. Kau jangan berbuat hal aneh seperti kemarin. Sebelumnya, si botak memberi Kim Woo-jin sebuah koper. Tak disangka, di dalamnya terdapat item legendaris. Item itu bernama topeng Grim Reaper. Topeng itu mampu membuat Kim Woo-jin terhubung dengan undead-nya. Kim Woo-jin pun berkata, dulu, Raja Undead John Georg sangat mendambakan item ini, tapi dia tak pernah mampu memiliki benda ini. Tapi kini, item ini berada di tanganku. Aku juga masih belum tahu fungsinya. Tapi, dengan begini rencanaku untuk menghancurkan Mesiah pasti lebih cepat. Sekretaris dungeon pun datang, dan meminta mereka berdua bersiap-siap. Kemudian mereka pun segera berjalan menuju dungeon. Aku akan mencoba item topeng Grim Reaper ini di lantai pertama, kata Kim Woo-jin. Sekarang, para player telah berada di dalam dungeon. Lalu mereka mendapat sebuah pesan dari sistem dungeon. Mereka perlu menjalankan misi bertahan hidup selama 5 hari. Para player paling tidak suka dengan misi semacam ini. Lee Jin-ah pun berkata, misi bertahan hidup mungkin terlihat mudah selama kita tak terbunuh dalam waktu yang telah ditentukan. Tapi, jumlah monster yang di sini pasti hampir tak terhitung. Itu akan sulit. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kim Woo-jin menjawab, pertama aku akan melakukan sebuah percobaan. Mendengar kata percobaan, Lee Jin-ah teringat kenangan pahit yang dia alami di dungeon sebelumnya. Dia pun berkata, apa kau tak mendengar kata-kataku di ruangan tadi? Kau mau mencoba hal apa lagi? Kim Woo-jin menjawab, aku baru saja dapat item. Sudah sewajarnya untuk melihat seberapa kuat benda ini. Lee Jin-ah merasa lega. Lalu dia berkata, kau benar. Kita harus mencoba item itu dahulu. Kim Woo-jin berkata, mari pindah ke tempat lain. Kim Woo-jin kini telah memanggil salah satu undead-nya. Hei, kita bertemu lagi, kata Lee Jin-ah. Sementara Lee Jin-ah bermain dengan undead-nya, Kim Woo-jin mengambil topeng Grim Reaper dari inventorinya. Kemudian, dia langsung memakai topeng itu. Kim Woo-jin pun merasakan penambahan energi sihirnya. Selain itu, dia melihat sebuah benang yang terhubung ke undead-nya. Kim Woo-jin langsung mencoba mengontrol benang itu. Perlahan namun pasti, benang itu menghubungkan Kim Woo-jin dengan undead-nya. Kim Woo-jin sedikit tersentak ketika dirinya mulai terhubung dengan tubuh undead-nya. Hal pertama yang dia lihat adalah Lee Jin-ah yang berkata, akhirnya aku menangkapmu keparat kecil. Itu adalah pertama kali Lee Jin-ah bisa menyentuh undead itu. Tiba-tiba, undead itu bisa berbicara. Dia berkata, singkirkan tangan kotormu dari kepalaku. Lee Jin-ah terkejut dan berkata, undead sialan ini barusan bisa bicara. Namun, undead itu sedikit sempoyongan. Dia terlihat kesulitan untuk berdiri. Undead itu kini tersungkur ke tanah. Lee Jin-ah pun kaget. Dia mengira undead itu telah mati. Lalu Kim Woo-jin berkata, singkirkan kakimu dari undeadku. Mengendalikan prajuritku ternyata lebih sulit dari perkiraanku, pikir Kim Woo-jin. Sementara itu di tempat lain, para player lain sedang berdiskusi. Mereka ingin menentukan langkah yang harus dilakukan. Haruskah mereka bertahan, atau menyisir area di sekitar? An Young-jun, seorang kapten dari Guild Haete berkata, kita belum tahu monster macam apa yang kita hadapi nantinya. Lebih baik kita tak tergesa-gesa. Mari melihat kondisi tempat ini sampai beberapa hari. Orang-orang juga terlihat berkumpul di tempat ini. Jika nanti keadaan memburuk, akan lebih menguntungkan jika kita semua bekerja sama. Temannya berkata, bukankah mereka berkumpul di sini karena memiliki alasan yang sama dengan kita? An Young-jun lalu berkata, lagi pula sekarang tak ada guild besar seperti Mesiah di dungeon ini. Akan sangat menguntungkan jika ada banyak orang di sini. Kita cukup meyakinkan mereka, agar guild kita bisa fokus berburu. Lee Jin-ah menjatuhkan seekor monster orc. Kenapa aku khawatir tentang misi ini? Hanya ada monster lemah di sini, mereka hanya menang jumlah. Ataukah aku yang emang tambah kuat, kata Lee Jin-ah. Namun, undead Kim Woo-jin mampu menumbangkan 2 orc dalam sekali serangan. Lee Jin-ah hanya melongo melihat itu. Lee Jin-ah berpikir, Kim Woo-jin, si bangsat itu adalah monster yang asli.
Sebelumnya, undead itu berdiri saja sudah kesusahan. Tapi sekarang, gerakan undead ini tak bisa diremehkan. Tapi karena dia yang mengendalikan undead itu, bukankah ini berlebihan? Sialan, ini tidak adil. Aku bertarung mati-matian di sini, sementara dia di sana hanya berdiri santai di kejauhan. Sementara itu, Kim Woo-jin malah membangkitkan satu undead lagi. Lee Jin-ah tercengang, dia tak mengira Kim Woo-jin mampu membangkitkan satu undead lagi, saat dia sedang mengendalikan undead kecilnya. Setelah melakukan percobaan, Kim Woo-jin berpikir, aku bisa membangkitkan undead lain ketika mengendalikan salah satu undead, tapi itu akan menghabiskan sihir 3 kali lipat dari biasanya. Jika seperti ini aku tak bisa memakai darah beracun. Apa kau masih kuat, Lee Jin-ah? Kata Kim Woo-jin melalui undeadnya. Lee Jin-ah berkata, harusnya kau melihat wajah orang yang kau ajak bicara. Apa kau mau kupukul juga? Tiba-tiba Kim Woo-jin berbicara dari belakang dan berkata, kau lebih suka seperti ini? Kurang ajar, kau membuatku kaget, kata Lee Jin-ah. Baiklah, bagaimana keadaanmu? Kata Kim Woo-jin. Lee Jin-ah menjawab, aku masih kuat, tadi aku sudah menghajar banyak monster. Bagus, sekarang kita bisa bertarung dengan serius, kata Kim Woo-jin. Lee Jin-ah lalu berkata, apa kau gila? Dari tadi aku bertarung mati-matian melawan para babi keparat itu. Kau pikir dari tadi aku melakukan apa? Kau anggap apa para orc tadi? Mereka hanya untuk pemanasan, kata Kim Woo-jin. Lee Jin-ah lalu berkata, tadi cuma pemanasan. Sebentar, rasanya badanku tidak sehat sekarang. Aku sedang sakit anemia. Benar, anemia. Lihat, aku tiba-tiba pusing. Undead Kim Woo-jin lalu menusuk-nusuk badan Lee Jin-ah dengan sebuah pedang. Apa yang kau lakukan bangsat? Kata Lee Jin-ah. Undead itu berkata, kau bilang kau anemia. Lihat, aku sedang menyuntik zat besi ke badanmu. Lee Jin-ah menjawab, bajingan kecil, bukankah kau hanya ingin menusuk aku dengan pedangmu? Undead itu menjawab, bukankah dengan begitu zat besinya akan langsung masuk ke badanmu? Lee Jin-ah pun menjawab, kau memang kurang ajar keparat kecil. Melihat mereka bertengkar, Kim Woo-jin berkata, kau sudah terlihat sehat. Buktinya kau bisa berteriak dengan keras. Ikuti aku, kita perlu membuat banyak persiapan. Lee Jin-ah hanya bisa kesal. Dia pun berkata, bajingan ini membuatku tak bisa berbuat apa-apa. Sebuah pohon besar terlihat dirobohkan. Kim Woo-jin sedang menebang beberapa pohon untuk keperluan rencananya. Lee Jin-ah sama sekali tak tahu tujuan Kim Woo-jin. Dia pun berkata, apa yang direncanakan orang ini, bukannya memburu monster, dia malah menebang pohon sejak tadi. Para player mulai memasuki hari kedua di dalam dungeon. Semua orang mulai memburu setiap monster yang mereka temui. Matahari menyingsing tanda hari ketiga telah dimulai. Para player masih sibuk memburu para monster yang ada. Seorang dari guild Haite berkata, kenapa ini sangat membosankan? Bukankah ini adalah misi bertahan hidup? Seharusnya tak akan semudah ini. An Yung-jun menjawab, ada yang aneh. Jumlah monster di sini terlalu sedikit. Seharusnya ini adalah misi bertahan hidup di dungeon level A. Bukannya kita dikejar monster, malah kita bisa diam santai di sini. Kalau begini terus tak akan bagus. Walaupun berbahaya, kita harus mulai menyisir area di sekitar sini. Sementara itu, dengan benteng labirin mereka, Kim Woo-jin dan Lee Jin-ah telah menghabisi banyak monster. Lalu, Kim Woo-jin mendapatkan sebuah hadiah dari kerja kerasnya. Dia mendapatkan sebuah kertas skill bernama Penguasa Prajurit Tengkorak. Skill itu mampu menambah kekuatan prajurit undead, serta menambah jumlah prajurit yang bisa dibangkitkan. Saatnya kita pergi, kata Kim Woo-jin. Lee Jin-ah berkata, hah, kenapa harus sekarang? Kita masih bisa memakai benteng labirin ini. Kenapa kita harus pergi? Kemarin aku kerja sangat keras untuk membangun benda ini. Kim Woo-jin menjawab, situasi di tempat ini sudah berubah, sekarang aku perlu membuat rencana lain. Lee Jin-ah pun berkata, situasi macam apa? Apa karena jumlah monster yang semakin meningkat? Kim Woo-jin hanya terdiam, lalu berjalan ke arah mayat para monster. Dari mayat itu, Kim Woo-jin membangkitkan lagi 2 undead. Melihat apa yang terjadi, Lee Jin-ah terperangah. Dia pun berkata, hei Kim Woo-jin, bukankah kau seharusnya hanya bisa membangkitkan 5 undead? Kim Woo-jin pun menjawab, ya, kau benar. Sebelumnya memang hanya 5. Tapi sekarang sudah berbeda. Orang dari guild Haite yang menyusuri area sekitar, akhirnya terhenti setelah melihat pemandangan di depan mata mereka. Mereka melihat mayat orc dengan jumlah sangat banyak berserakan di sekitar mereka. An Yung-jun berkata, ini bukan bekas pertempuran, melainkan pembantaian. Orang macam apa yang telah melakukan ini? Aku kira semua orang yang berkemampuan tinggi sudah bergabung denganku. Apakah ada yang terlewat? An Yung-jun, kemarilah, kau harus melihat ini, kata seseorang memanggilnya.
An Yungjun datang dan berkata, memangnya ada hal penting apa di sana? Dia terperangah setelah melihat ada sebuah benteng labirin di depan matanya. Kemudian, mereka pergi menjelajahi benteng itu. Di sana, dia melihat tumpukan mayat orc berserakan tak terhitung jumlahnya. Dia pun berkata, sebuah benteng labirin dari kayu, apakah ini dibuat untuk memancing para monster? Bahkan aku tak bisa lagi menghitung jumlah mayat monster yang ada di sini. Orang macam apa yang mampu membuat rencana segila ini? Ini sangat berbeda dari semua pertempuran yang pernah kualami. Pasti inilah alasan mengapa kami semua bisa sangat santai di misi bertahan hidup. Aku telah salah mengambil langkah. Sekarang aku perlu mengumpulkan semua orang. Sementara itu, Li Jin dan Kim Woo-jin sudah pergi ke tempat lain. Dia pun berkata, membuat jebakan untuk menangkap monster bukanlah caraku untuk bertarung. Tapi tak masalah jika memang diperlukan. Lalu, kenapa kita perlu pergi setelah bekerja sangat keras membangun benteng itu? Kita tak perlu membuat benteng lagi kan? Kim Woo-jin menjawab, kau tak perlu khawatir. Kita tak butuh benteng lagi. Sekarang kekuatan tempur kita sudah bertambah. Benteng dan jebakan hanya membuang waktu. Akan lebih cepat jika kita memburu para monster. Li Jin pun berkata, mantap, kali ini kau akan melihat kekuatan asliku. Kim Woo-jin lalu mengeluarkan pedangnya. Kenapa kau mengacungkan pedangmu lagi? Aku sudah tidak anemia, kata Li Jin. Kim Woo-jin menjawab, karena sekarang aku akan berada di garis depan. Baiklah, maka aku akan serius. Aku tak ingin membiarkan orang sepertimu berada di garis depan. Belum sampai berjalan jauh, Li Jin sudah kelelahan. Dia pun berkata, bisakah kita berhenti sebentar? Sementara itu, Undead Kim Woo-jin berlari kencang di sampingnya. Dia melihat Li Jin dengan tatapan menghina. Li Jin pun kesal. Dia berkata, kemari kau bajingan kecil. Barusan kau pasti menghinaku. Sialan, apa Kim Woo-jin sama sekali tak memiliki rasa lelah? Pasti ada alasan lain. Mungkin karena cara bertarungnya yang berbeda denganku. Aku bertempur hanya memakai pukulan, itu membuatku sangat cepat lelah. Sedangkan Kim Woo-jin, dia bisa menyerang monster lalu menghindar, serta tak terkena serangan balasan. Ini menyebalkan, aku ingin mempelajari cara bertarung seperti itu. Kim Woo-jin yang melihat Li Jin kelelahan akhirnya berhenti. Dia pun berkata, kau sedang apa? Bukannya tadi kau ingin pamer kekuatanmu? Kurang ajar. Dia masih saja ingat, pikir Li Jin. Lalu dia berkata, aku akan segera menunjukkan kekuatan asliku. Sekumpulan kobold telah sampai di hadapan mereka. Kemudian, Li Jin langsung menghadapi para monster itu. Aku akan menghabisi mereka semua meskipun harus mati sekali lagi, kata Li Jin. Melihat cara bertarung Li Jin, Kim Woo-jin berkata, jika saja dia adalah Li Jin yang kukenali, dia pasti bertarung seperti yang kulakukan tadi. Mungkin karena saat ini tak ada seorang pun yang membimbing dia. Jadi dia hanya bertarung memakai otot dan tubuh abadinya. Cara seperti itu sangat tidak efisien. Jika dia belajar, dia pasti dengan mudah mampu mengubah cara bertarungnya. Dengan begitu, pasti dia lebih berguna bagiku. Matahari kembali terbit, pertanda hari terakhir misi bertahan hidup hampir selesai. Sembari terengah-engah, Li Jin berkata, kenapa orang itu berbuat sejauh ini hanya untuk misi bertahan hidup? Apa para monster itu merenggut sesuatu miliknya? Setelah membasmi banyak monster, Kim Woo-jin kembali mendapatkan sebuah hadiah. Li Jin marah-marah. Dia berkata, hei Kim Woo-jin, bukankah ini sudah berlebihan untuk manusia? Aku sudah bertarung selama 8 jam tanpa henti, aku bukan mesin. Sekarang kita bisa istirahat, kata Kim Woo-jin. Jadi, di mana kita bisa duduk, kata Li Jin kegirangan. Li Jin yang sedang makan, melihat Undead Kim Woo-jin yang berdiri di dekatnya. Lalu, dia memberikan sepotong makanan ke Undead itu. Tidak diduga, Undead itu mau menerima makanan dari Li Jin. Lalu Li Jin pamer ke Kim Woo-jin, dia pun berkata, hei Kim Woo-jin, lihatlah ini. Inilah yang disebut persahabatan. Aku terharu, persahabatan memanglah hal yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Apa kau lapar Kim Woo-jin? Setelah melihat Kim Woo-jin, Li Jin melongo. Makanan yang dia beri ke Undead itu ternyata diserahkan kepada Kim Woo-jin. Dia pun marah-marah dan berkata, kurang ajar, ternyata kau dari tadi mengendalikan dia. Kim Woo-jin hanya tersenyum dan berkata, aku juga ingin tahu rasa persahabatan yang kau bilang tadi. Li Jin pun berkata, kurang ajar kau. Aku sudah bekerja sangat keras. Bukannya memberiku makanan, kau malah mencuri makananku. Jika kau suka barang gratis, rambutmu akan rontok seperti Bang Botak Osai-chan. Botak, dia bilang, ini pertama kali aku mendengar penampilan Osai-chan, pikir Kim Woo-jin. Walaupun sudah bekerja dengan Osai-chan, faktanya Kim Woo-jin belum pernah bertemu langsung dengan si botak. Sebuah suar ditembakkan ke langit. Mereka berdua melihatnya. Li Jin berkata, apakah itu tanda permintaan bantuan? Tak ada banyak waktu sampai misi bertahan hidup selesai. Bukankah kita sudah membasmi banyak monster? Memang masih ada lagi sisanya?
Kim Woo-jin lalu menjawab, itu sepertinya bukan sinyal minta bantuan, karena lantai kedua akan terbuka setelah misi ini selesai, mereka ingin mengumpulkan orang untuk menentukan urutan perburuan ular jarum. Lee Jin-a pun berkata, mereka sudah bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan, sekarang mereka mau memutuskan untuk berburu sesuai urutan. Kesombongan para keparat itu sudah kelewat batas. Kim Woo-jin pun berkata, kita sudah membuat mereka bersantai selama 5 hari. Pasti mereka percaya diri dan mengira dungeon ini mudah diselesaikan. Aku akan memeriksa inventory, setelah itu kita bisa ke sana. Lee Jin-a kaget melihat item yang diambil dari inventory Kim Woo-jin. Dia pun berkata, hei, bukannya itu kertas skill emas. Melihat benda itu, Kim Woo-jin berpikir, ini adalah kemampuan yang dulunya dimiliki John Jeor. Kertas itu berisi kemampuan ledakan bom mayat. Jika penggunanya menyuntikkan energi sihir ke sebuah mayat, mayat itu bisa meledak kapanpun sesuai perintah pemilik. Sementara itu, para player telah berkumpul. An Yung-jun berdiri di tengah-tengah. Dia mulai berkata, perhatian semuanya. Karena hampir seluruh player telah berkumpul di sini, aku akan memberitahu kalian. Dalam waktu dekat, misi bertahan hidup akan selesai. Dan kita bisa pergi ke lantai kedua. Persatuan Guild, termasuk Haetai akan memburu ular jarum lebih dulu. Apakah ada yang keberatan? Sementara itu, Lee Jin-a yang melihat kelakuan orang itu berkata, seperti yang kau bilang tadi, apa keparat itu benar-benar mau memerintah di tempat ini? Si kacamata mulai berbicara lagi. Karena tak ada yang merasa keberatan, aku akan memberitahu satu hal lagi. Ingat, jangan mengganggu perburuan kami. Jika ada yang mengganggu, kami akan membunuhnya saat itu juga. Orang tolol ini mencoba mengancamku, kata Kim Woo-jin. Lee Jin-a berkata, jadi kita harus bagaimana? Kau pasti punya rencana kan? Tiba-tiba, seorang tangkar dari persatuan mendorong Lee Jin-a. Dia berkata, apa kau sudah paham? Orang ini tak waras, pikir Lee Jin-a. Lee Jin-a tak terima, dan ingin membalas orang itu, tapi Kim Woo-jin menghentikan dia. Kim Woo-jin lalu berkata, baiklah, semoga kalian beruntung. Bagus kalau begitu, kata orang itu. Lee Jin-a berkata, kenapa kau menghentikanku? Aku yakin jika aku lebih kuat dari orang itu. Kim Woo-jin menjawab, apa kau mau melawan mereka semua? Ban merah di lengan mereka adalah tanda bahwa mereka semua bekerja sama. Tapi kau sama sekali tak sadar. Lee Jin-a mencoba berkelit. Dia berkata, mana mungkin aku tak sadar. Padahal dia memang tak menyadari itu. Lalu dia berkata, jika mereka semua bekerja sama, artinya kita tak punya kesempatan melawan mereka? Kim Woo-jin lalu menjawab, kita lihat saja nanti. Misi bertahan hidup telah selesai, dan lantai kedua telah terbuka. Ular jarum sudah terlihat. Ukuran ular itu tidak main-main. Besarnya sampai membelah bukit. Walaupun dilihat dari kejauhan, ukuran ular itu masih terlihat sangat besar. Para player yang mengamati gerakan ular itu, benar-benar harus siap bertaruh nyawa. Mereka semua bersiap di posisi masing-masing. Memang seperti yang dikabarkan, ular itu terlihat seperti bencana yang berjalan. An Yung-jun lalu memberi aba-aba untuk menyerang ular itu. Semua orang mulai menyerang ular itu. Para penyihir dan pemanah berusaha sekeras mungkin, agar serangan mereka mengenai ular itu. Serangan mereka mendarat tepat mengenai ular jarum. Lalu, mereka terus melancarkan serangan kuat yang dilepas mengenai kepala ular itu. Melihat situasi itu, Lee Jin-a berkata, apa kau hanya akan diam saja di sini? Jika begini terus, ular itu akan dikalahkan oleh mereka. Kim Woo-jin pun menjawab, tidak. Orang-orang tolol itu tak akan mampu menghabisi ular jarum. Justru mereka semua yang akan dibantai.